Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Raden Matias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow inspiratif. Ini dia Bincang Sehati. Ya, ini hari puasa keberapa ya? Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Hari ke-6. Hari ke-6 kita berpuasa. Gimana? Masih lancar? Kuat? Puasanya harus lah ya, insya Allah masih kuat ya. Nah, tapi kalau kita berbicara tentang puasa, puasa itu kan menahan lapar kurang lebih 13-14 jam lah ya gitu ya. Nah, banyak orang yang akhirnya merasa tetap oke-oke aja gitu ya. Maksudnya kayak ya sama seperti kegiatan sehari-hari di luar puasa. Ada juga yang kayak mulai ngeluh, ya lapar, aus itu normal ya gitu. Tapi kan sebenarnya kalau kita ngomongin puasa, puasa adalah tidak hanya menahan hawa nafsu makan dan minum ya, tapi ada proses pembersihan tubuh katanya, detoksifikasi untuk mengeluarkan racun di dalam tubuh. Nah, sebenarnya kan prosesnya bagus ya, maksudnya ada manfaat baik dalam tubuh kita, ada waktunya untuk istirahat dalam proses pencernaan seperti itu. Tapi apa jadinya gitu ya? Banyak pertanyaan besar, tanda tanya besar bagi orang yang oke, puasa itu menyehatkan. Tapi kalau untuk para penderita mah gimana? Kan mereka katanya nggak boleh lama nggak makan gitu ya, harus terus makan, at least snacking berapa jam sekali. Lah ini kan 13-14 jam nggak boleh makan. Nah sebenarnya sehat nggak sih kalau orang atau penderita MAH itu harus berpuasa? Nah inilah topik yang akan kita bahas hari ini, yaitu puasa sehat bagi penderita MAH. Nah sebelum kita membahas tema kita hari ini, kita akan membahas terlebih dahulu mitos fakta seputar penyakit MAH ya. Kita lihat yang pertama. Sakit MAH itu katanya tidak perlu penanganan khusus. Jadi gini, ada beberapa hal sih yang akhirnya membuat orang berpikiran bahwa kalau orang sakit MAH ya udah deh, maksudnya nggak usah ada penanganan khusus banget. Karena pertama gini, banyak orang yang punya riwayat MAH dan mereka nggak berobat gitu ya. Kita nggak ngerti sih maksudnya berobat ke dokter atau enggak, kan nggak ada yang laporan ke kita juga ya gitu. Tapi akhirnya banyak atau kasus prevalensi dari si MAH ini kan lumayan banyak gitu. Jadi akhirnya orang berpikiran, oh karena banyak diderita orang berarti kayak penyakit biasa aja gitu ya. Jadi orang berpikir kayak ya ini mah sama kayak masuk angin, flu, pilek biasa, batuk yang kayak beli obat di pasaran, beli obat di warung aja bisa selesai gitu. Nah ini juga berkaitan dengan poin keduanya. Karena banyak obat yang beredar di pasaran yang bisa dijual dan dibeli secara bebas. Jadi orang berpikir, oh nggak perlu penanganan khusus nih, tinggal beli aja di warung obat yang merek A, merek B, merek C, akhirnya sudah kelar tuh, sudah selesai, sudah sembuh si MAH-nya. Jadi orang berpikir kayak ya udahlah, MAH ini kan penyakit biasa, penyakit yang umum terjadi di masyarakat kita, jadi tidak perlu penanganan khusus. Nanti akan kita bahas ya, perlu penanganan khusus atau enggak. Oke, kita lanjut yang kedua ya. Ini makanan sejuta umat ya, ini banyak yang makan ini, terutama mungkin mereka anak kos atau yang di tanggal tua gitu ya. Semua orang banyak yang mengonsumsi mie instan ya, mie cepat saji seperti itu. Nah ini kan di satu sisi lumayan praktis ya untuk mereka yang nggak mau ribet masak seperti itu. Tapi kalau kita kaitkan dengan penyakit MAH, sebenarnya apakah mie instan ini bisa memicu terjadinya MAH? Karena gini, di mie instan itu kan kandungan apa ya, kandungan karbonya ya, apalagi kalau orang makan nasi plus mie instan seperti itu. Karbonya pasti tinggi, lemaknya juga tinggi seperti itu. Nah apakah ini ada hubungannya dengan memicu atau tidaknya mie instan yang kita konsumsi dengan penyakit MAH? Apalagi kalau mungkin kan ada orang yang cara makan mie instannya direbus dulu, dimasak dulu, atau yang setengah matang atau bahkan dicemilin. Kriuk-kriuk seperti itu ya. Nah ada hubungan gak sih antara MAH dan juga mie instan? Nanti akan kita bahas ya. Oke, kita lanjut yang ketiga pemirsa. Nah ini dia, konsumsi susu dan yogurt. Kalau tadi mie instan, sekarang susu dan yogurt. Nah ini kan kalau susu mungkin ada kandungan apa gitu ya. Kalau yogurt ada kandungan apa sehingga bisa menyebabkan orang mengalami MAH atau yang punya riwayat MAH bisa kambuh lagi. Let's say kayak yogurt. Yogurt ini kan kandungannya ada asam ya. Nah kalau orang berpikir kayak oh asam ya gitu ya. Jadi ketika orang berpikir sama MAH ini kan paling anti banget katanya kalau ada makanan yang kayak asam, pedas dan lain sebagainya. Jadi ketika ada satu makanan atau minuman seperti yogurt di mana mengandung asam, ini akan memicu terjadinya MAH. Nah benar nggak sih asam yang ada di yogurt ini akhirnya bisa memicu MAH? Nanti akan kita bahas ya. Oke, kita lanjut yang keempat pemirsa. MAH hanya diderita oleh orang dewasa. Nah ini ya, seringkali kita berpikiran bahwa
mah ini hanya diderita oleh orang dewasa. Kenapa? Karena selama ini kita melihat atau tahu atau kita sendiri mengalami kayaknya dulu aku waktu kecil nggak pernah deh namanya kena mah gitu ya. Maksudnya nyaman-nyaman aja. Bahkan sebagai anak yang picky eaters pun kita merasa kayak kita nggak pernah sakit mah seperti itu. Dan akhirnya kita berpikir ya udah berarti mah ini hanya diderita oleh orang dewasa. Nah jadi pertanyaan, apakah memang orang dewasa aja yang bisa mengalami mah atau sebenarnya anak-anak ada yang mengalami mah? Cuman kadang-kala ketika mereka ditanya gitu ya, mereka nggak bisa menjelaskan apa yang mereka rasakan. Jadi orang tua mungkin sebelum akhirnya konsultasi ke dokter, periksa ke dokter, mereka belum tahu bahwa anak mereka sebenarnya ini mengalami mah gitu ya. Karena memang anak-anak susah untuk menceritakan atau mendeskripsikan apa yang mereka rasakan. Nanti akan kita bahas ya. Oke, kita lihat yang terakhir pemirsa. Nah ini juga nih ya, kita udah kembali lagi ke work from office gitu ya. Kita udah kembali lagi ketemu sama teman-teman, rekan-rekan dan deadline yang menumpuk. Jadi akhirnya membuat kita menjadi stres seperti itu. Stres karena pekerjaan, urusan dan lain sebagainya. Nah kalau kita berbicara tentang stresor yang akhirnya membuat kita stres, apakah ada hubungan antara stres dan mah? Karena gini, stres ini kan penyakit mental ya, mental health issue sebenarnya gitu. Karena ini pengaruh dengan psikis seseorang. Sementara kalau emah ini kan fisik seperti itu. Nah, apakah ada hubungan antara tingkat stres seseorang atau let's say stress management seseorang dengan orang yang mengalami mah? Karena gini, mungkin beda ya antara si A sama si B dalam menghandle stresnya gitu ya. Mengelola stresnya pasti akan beda-beda. Nah apakah ketika orang yang let's say punya riwayat mah gitu ya, ketika stres manajemen beda-beda, yang satu bisa menghandle stres ini tidak mengalami mah dan akhirnya yang satu ini stres manajemennya agak buruk, bisa terjadi mah, nanti akan kita bahas ya. Oke, itu tadi beberapa mitos fakta seputar mah dan kami akan membahasnya saat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas ya, ada beberapa mitos fakta seputar mah. Nah untuk membahasnya telah hadir bersama kami di studio Bincang Sehati ada Dr. Aru Aryatno, MSc SPPD KGEH Finasim, dokter spesialis penyakit dalam, konsultan gastroenterologi dan hepatologi dari Primaya Hospital Depok. Assalamualaikum, selamat pagi dok, apa kabar? Waalaikumsalam, selamat pagi. Sehat ya? Sehat. Puasa dok? Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Semoga kuat terus ya dok ya. Amin, amin. Ya, amin. Oke, dok, kalau ngomongin kuat nggak kuat puasa, ada banyak orang yang berpikiran bahwa oh yang sehat kuat, yang berpenyakitan salah satunya mah itu nggak kuat, apalagi bukan nggak kuat lagi, nggak bisa berpuasa. Nah hari ini kita akan membahas seputar mah gitu ya. Tapi sebelum mendetail seputar mah, kita bahas dulu terlebih dahulu mitos faktanya. Yang pertama adalah sakit mah katanya nggak perlu penanganan khusus. Karena gini, tadi udah sempat saya mention di awal bahwa oh karena banyak teman-teman kita yang sakit mah ya udahlah kayak ini kayak penyakit biasa kayak masuk angin lah dok gitu ya di Indonesia gitu ya. Enterwin masuk angin gitu ya. Atau kayak ya obatnya dijual di mana-mana, di warung juga ada, ngapain penanganan khusus, tinggal beli selesai seperti itu. Nah sebenarnya kalau ngomongin penyakit mah perlu penanganan khusus atau enggak sih? Gini, penyakit mah ini adalah salah satu penyakit yang menyebabkan angka produktivitas pekerja itu turun. Oh, Di gitu. beberapa negara maju termasuk di Amerika ini Pengaruh adalah ya? butuh penanganan khusus. Karena bisa bayangkan nggak orang dengan bekerja kemudian nanti izin sakit mah, izin sakit mah, kan sering gitu. Nggak masuk, aduh sakit perut. Nah akibatnya produktivitas akan turun. Makanya dia butuh penanganan khusus. Karena secara tidak langsung akan tidak hanya ngefek atau merugikan orang itu sendiri ya. Iya. Tapi kalau kita ngomong struktural organisasi, let's say kayak perusahaan, itu akan bisa menurunkan produktivitas kerjanya dan akhirnya berimbas pada perusahaan. Makanya harus ada penanganan khusus. Penanganan khususnya seperti apa nanti kita bahas ya dok ya, secara mendetailnya seperti apa pemirsa ya. Jadi harus ada penanganan khusus, nggak boleh disepelekan ya. Oke, karena mentang-mentang banyak yang mengalami jadi kayak ya udahlah biasa aja nggak gitu ya. Oke, kita lanjut yang kedua ya dok ya. Ini makanan favorit anak kos atau yang lagi ya di old date. Oh old date, tanggal tua maksudnya dok. Mie instan, gimana tuh dok? Katanya bisa memicu mah. Sebenarnya gini, untuk mie instan sendiri, dia bukan memicu sakit mah. Tetapi mie instan itu adalah suatu makanan, terutama dia memakai bahan pengawet. Kemudian juga dibuatnya dengan, kadang itu kadar lemaknya juga tinggi. Nah, akibatnya apa? Kalau kita mengkonsumsi mie instan, dia akan lama dicerna di lambung.
dan lambung perlu kerja lebih keras untuk mengeluarkan, untuk mencerna ya. Jadi dia akan mengeluarkan asam lebih banyak. Pada kasus-kasus orang yang tidak ada kelainan di lambung mungkin nggak ada masalah. Tetapi orang yang sudah punya kelainan di lambung seperti mungkin erosi, mungkin dia udah punya sakit mah sebelumnya, dia akan mencetuskan, akan memperberat. Seperti itu. Jadi katanya lihat ada orang kok, oh saya makan mie sampai 3, 4 nggak ada masalah. Tapi ada orang-orang tertentu yang dia baru makan mie aja udah rasa begah, kembung, nah itu. Jadi sebenarnya intinya balik ke masing-masing orang gitu ya. Dan ya itu tadi isi dari mie instan itu ada pengawetnya, komposisinya. Beda sama kalau kita beli mie yang langsung baru dibuat, yang cuma 3 hari aja dia udah busuk. Itu lebih aman ya karena tanpa pengawet seperti itu ya. Berarti ada 2 ya, maksudnya orang ini memang tidak pernah ada riwayat atau pernah ada riwayat seperti itu. Yang pertama, yang kedua dari kandungan mie-nya. Karena kan sekarang mie ini karena ya itu ya kontroversial, banyak yang akhirnya menyebabkan penyakit ini dan itu segala macam. Akhirnya banyak yang mie yang katanya lebih ramah perut gitu ya. Lebih ramah perut gitu ya. Akhirnya tidak membuat mah dan lain sebagainya. Tetap harus dicek dulu ya komposisinya seperti apa ya Dok ya, untuk terutama untuk mereka yang punya riwayat mah seperti itu ya. Oke, lanjut. Setelah mie instan, ini susu dan yogurt. Let's say kayak yogurt deh gitu ya. Orang kan kalau ngomongin orang sakit mah, itu kayak mereka itu anti banget gak boleh makan yang pedas atau yang asam. Karena kayak nanti lambungnya tuh jadi kayak perih banget. Nah kalau kayak yogurt itu kan ada asam-asamnya gitu. Itu gimana Dok? Jadi gini, kalau susu, kita ngomong susu. Susu itu sebenarnya aman pada penderita mah. Karena susu itu punya sifat untuk melapisi. Ya, melapisi dinding lambung. Cuma masalahnya banyak orang yang kita sebut intoleransi terhadap susu, laktose. Nah itu yang kadang-kadang menimbulkan gangguan. Dan kemudian susu itu juga bikin rasa begah, kadang-kadang beberapa orang bikin rasa kembung karena ada intoleransi itu. Tapi pada prinsipnya susu itu diperbolehkan pada penderita mah. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah ya. Nah kalau yogurt itu juga sebenarnya juga bisa, boleh. Malah itu juga memperbaiki. Tapi kan ada asam-asamnya. Nah cari yang jangan terlalu asam. Ya gitu. Pada prinsipnya boleh. Kalau kecuali kalau orang itu sudah menderita mah yang berat ya, udah terjadi erosi, mungkin terjadi ulkus, kemudian dia sedikit aja ada rasa asam dia akan terganggu, ya mungkin kita skip dulu ya. Tapi prinsipnya dia boleh pada gangguan mah biasa ya. Mungkin dia cuma kembung, begah atau cuma secara gastritis yang fungsional aja. Ya itu masih bisa diperbolehkan. Masih boleh ya, susu dan yogurt untuk kasus-kasus yang ringan masih boleh. Mungkin kalau ada kasus-kasus yang khusus, nah mungkin bisa dikonsultasikan lagi ke dokter gitu ya. Mungkin alternatif yang lain selain susu dan yogurt gitu ya. Oke, yang selanjutnya. Nah ini nggak tahu ya, karena mungkin anak kecil itu kan susah kalau diajak ngomong, deh kamu yang dirasain apa? Enggak kok, padahal sakit gitu ya. Nah kalau orang dewasa kan enak ngobrolnya gitu. Oh gejalanya seperti ini, yang dirasa seperti ini, kayaknya tendensinya ke mah seperti itu. Mah ini sendiri hanya diderita oleh orang dewasa atau anak-anak pun bisa jadi mereka mengalami mah? Bisa. Oh bisa. Ya, jadi sebenarnya untuk anak kecil pun bisa ya menderita mah. Tetapi biasanya anak kecil tuh karena dia pola makannya lebih rapih dari orang dewasa, karena dia kan harus dimakan segala macam. Ya? Iya, itu mungkin jadi lebih jarang. Dan dia juga seperti tadi dibilang untuk menyampaikan kondisinya apa kan kadang-kadang susah. Dia cuma bilang sakit perut. Tetapi pada kasus-kasus di mana sudah mulai jadi remaja, nah itu sering. Saya sering menjumpai kasus-kasus di mana remaja-remaja itu mulai sakit mah. Biasanya dipicu oleh kondisi-kondisi, yaitu kan anak-anak sekarang tuh yang makannya susah. Betul. Kemudian sekolahnya mungkin beban sekolahnya yang berat, kemudian kondisi-kondisi yang lain gitu. Pola makan jajan apa sembarangan gitu ya Dok ya. Oke, jadi bisa saja terjadi. Bisa saja ya. Nah ini memang PR-nya orang tua, jangan sampai terbawa kayak tadi sampai remaja, kan mungkin ada tendensi dari anak-anak mereka udah mengalami gitu ya Dok ya. Oke, yang terakhir Dok, ini dialami oleh banyak orang. Kayaknya hampir sebagian besar orang, 99,9% stres gitu ya. Stres dalam hal apapun, pekerjaan, percintaan, rumah tangga, ekonomi, sosial dan lain sebagainya gitu. Stres bisa nggak sih memicu terjadinya mah Dok? Bisa, justru sebagian besar. Sebagian besar? Iya, sebagian besar dari, ada beberapa penelitian memperlihatkan bahwa sebagian besar penderita mah itu tidak ditemukan apa-apa pada waktu dilakukan endoskopi. Jadi normal lambungnya, tetapi dia gejalanya gejala mah. Nah itu gimana ya Dok? Itu gimana gejala mahnya muncul tapi nggak ditemuin apa-apa? Ya, karena pikiran. Makanya
kenapa kita berpuasa itu aman buat orang mah? Karena kalau kita puasa itu selalu niat. Oh. Niat itu adalah kunci. Oh, innamal a'malu binniat. Semua Dengan diawali niat dari kita niat. tidak, saya berpuasa hari ini saya niat, itu otak itu seperti mengunci. Nah pada waktu kita niat apa? Mau marah nggak jadi, ya mau sedih nggak boleh, ya kan? Semua hawa nafsu ditutup. Kemudian mau lihat makanan, saya nggak mau lihat makan, saya lagi puasa. Lihat makanan, anak saum, saya lagi puasa. Akhirnya nggak keluar asam lambungnya. Coba kalau hari biasa, yang marah lah, macet marah lah, ini pusing kerjaan, keluar semua. Akhirnya terjadi gangguan di asam lambung. Sama seperti kalau ilustrasinya seperti ini, waktu kita masih sekolah dulu, ya SD, SMP, SMA gitu. Taruhlah kita masih SMA. Waktu kita mau ujian, kita nggak siap, apa kejadiannya? Bisa diare, muntah-muntah, sakit kepala, gemetar, keringat dingin, ya kan? Itu dari mana? Kan bukan dari makan, tapi dari mindset. Betul. Tapi begitu udah lewat, hilang semua gejalanya. Iya betul. Orang kalau mau kayak interview kerja, nervousnya luar biasa ya. Padahal cuma ditanya-tanya biasa ya gitu. Selesainya udah relax seperti itu. Seperti itu. Oke. Jadi pikiran atau mindset itu mempengaruhi kondisi badan kita. Oke, berarti memang stress management itu penting banget ya dok ya. Oke, nanti kita akan bahas lebih mendalam lagi seputar mah di segmen selanjutnya ya dok ya. Oke pemirsa, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda boleh tanya-tanya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @dafamily. Kami akan kembali saat lagi. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas tema kita hari ini, puasa sehat bagi penderita MAH. Seperti itu ya. Nah, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda boleh tanya-tanya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @daifamily. Kita masih bersama dengan Dr. Ariatno, MSc, SPPD KGH Finasim, dokter spesialis penyakit dalam, konsultan gastroenterologi dan hepatologi dari Primaya Hospital Depok. Ini panjang banget ya titelnya dok ya, belajarnya lumayan panjang nih ya dok ya. Oke dok, hari ini kita akan membahas seputar MAH gitu ya. Tadi udah sempat disinggung-singgung lah ya, kita ngomongin mitos fakta seputar MAH. Nah sebenarnya ini kan alhamdulillahnya aku puasa, dokter juga puasa gitu ya. Kita sebagai umat muslim kan diwajibkan untuk berpuasa. Tapi memang apakah semua umat muslim boleh berpuasa atau mungkin ada beberapa kasus, let's say kayak orang MAH deh seperti tema kita hari ini yang dikecualikan untuk tidak berpuasa gitu. Oke, jadi pada prinsipnya kita sebagai orang umat muslim memang diwajibkan berpuasa. Kecuali ya mungkin dengan penyakit-penyakit yang berat. Kalau untuk sakit MAH ini ada beberapa kasus yang memang nggak bisa, seperti dia ulkus ya, jadi dia udah ada perlukaan di lambung sedemikian rupa sehingga untuk dia berpuasa aja nggak bisa. Dia ber2 jam aja udah perlu sakit ya itu terpaksa lah nggak boleh. Tetapi pada prinsipnya dari beberapa penelitian menyebutkan dengan berpuasa ini justru menyembuhkan orang sakit MAH. Banyak itu. Oke. Karena bisa begitu, kenapa gitu? Nah, karena bisa, kita pikirnya kayak puasa MAH kan kayaknya kontradiktif ya gitu. Betul. Karena tadi saya bilang rata-rata hampir 80% penderita MAH itu lebih banyak karena pikiran. Oh gini dok, sebelum lanjut, ini tuh kadang-kadang jadi pertanyaan ya. Gimana manifestasi gejalanya itu bisa muncul, tapi kalau diperiksa nggak ada apa-apa gitu. Gimana sih dok, maksudnya itu dari benar-benar pikiran bisa kayak mual, muntah itu memang benar-benar dirasakan atau kayak semacam sugesti aja gitu? Ya dari sugesti kemudian terjadi seperti itu. Contohnya paling gampang adalah gini, kalau kita belum makan nih, terus kita ngelihat makanan yang enak banget, tapi kita cuma bisa ngelihat, yang terjadi adalah air liur kita keluar. Otomatis ya? Iya, demikian juga dengan sakit lambung, sakit MAH. Ya, jadi pada waktu kita melihat makanan, kemudian kita berpikir tentang makanan, atau kemudian kita stres segala macam, otak itu akan secara nggak langsung akan mengeluarkan suatu perintah akan mengeluarkan asam lambung. Akhirnya yang terjadi adalah asam lambung itu keluar, padahal perut itu kosong. Tapi beneran keluar asam lambungnya? Betul. Ya, jadi pada waktu perutnya kosong tapi asam lambung keluar. Nah kalau asam lambung itu keluar kemudian dinding dari lambung itu tidak lagi fit ya, kan itu ada faktor dari eksternal, ada faktor dari internal. Kalau dari dinding lambung sendiri tidak fit, maka dia akan menimbulkan gangguan, rasa tidak nyaman.
Dimulai dari kembung, begah, sampai kadang-kadang juga nyeri. Seperti itu. Oh, oke. Tapi kalau kita kulik ke MAH-nya terlebih dahulu, MAH ini sebenarnya penyakit yang seperti apa sih, Dok? Kan sorry ya, kayak di luar sana itu banyak yang susah gak ngebedain ya. Kayak ini MAH, ini asam lambung, ini GERD, ini dispepsia, ini itu. Itu kayaknya itu sama aja, Dok, tapi kenapa istilahnya beda gitu. Jadi bingung gitu, Dok. Jadi sebenarnya bukannya beda. Itu cuma karena bahasa. Jadi gini, MAH itu sebenarnya dari bahasa Belanda, artinya lambung. Oh. Ya, artinya sakit MAH itu sakit lambung, maksudnya seperti itu. Jadi ada satu gangguan yang terjadi pada lambung kita disebutnya sakit MAH. Nah, tetapi ada juga istilah seperti contohnya nih gastritis. Gastritis itu gastro itu lambung juga, bahasa Latin. Gastritis artinya radang dari lambung, penyakit juga. Kalau dispepsia lain lagi. Dispepsia itu adalah suatu sindrom. Sindrom itu suatu kumpulan gejala. Jadi kalau orang ada gejalanya, dia kembung, begah, sebah, perutnya tidak nyaman, kita sebut dispepsia. Ya, apakah itu nanti jadi sakit MAH, lambung atau gastritis? Nanti ada beberapa pemeriksaan lebih lanjut untuk menentukan. Ya, jadi ibaratnya itu kayak apa sih namanya, kelompoknya ini sindrom, gangguannya seperti yang kita sebut dispepsia. Nah, kalau GERD itu kelanjutan dari gangguan asam lambung. Jadi suatu kondisi di mana isi lambung yang sifatnya asam lambung regurgitasi naik ke atas atau keluar dari lambung ke tempat yang tidak harusnya ada. Dia jadi naik ke esofagus, ke tenggorokan, kadang-kadang ke rongga mulut, kadang-kadang sampai ke saluran paru-paru. Dan itu menimbulkan kelainan. Nah, karena saluran di luar dari lambung tidak didesain untuk menerima asam, menimbulkan rasa sensasi yang nggak nyaman. Contohnya GERD itu jadi rasa terbakar. Ya, betul. Ya, sorry. Ada rasa terbakar, kemudian ada rasa mulut pahit kalau bangun pagi. Betul. Ya, kadang-kadang beberapa kasus kok giginya bolong, batuk malam hari, seperti itu. Jadi itu kelanjutan dari kondisi di mana gangguan asam lambung atau asam lambung yang keluar dari lambung seperti itu. Oke, tapi kalau untuk MAH-nya sendiri, yang ada, maksudnya gejalanya yang khas dan spesifik bahwa ini tuh di level MAH gitu, bukan yang tadi ya gastritis, dispepsia ataupun yang lainnya gitu. Ada nggak sih gejala yang kan selama ini kita tahunya kalau orang MAH itu ya nyeri gitu ya atau mual gitu, Dok? Ya, itu bagian dari sakit MAH. Jadi biasa ada rasa mual, kembung. Ada beberapa kasus kalau diisi makanan malah tambah sakit atau malah begah. Itu sudah sakit MAH kita bisa sebut. Jadi serba salah, Dok. Jadi kalau orang MAH gitu ya, ini di luar konteks berpuasa dulu ya gitu ya. Kan ada yang bilang, oh berarti kamu telat makan, jangan suka telat makan. Berarti kalau MAH langsung makan. Pas dikasih makan, malah nambah begah, nggak enak. Kayak mau mual muntah. Apa yang harus dilakukan gitu kan. Jadi bingung gitu kan. Jadi itu menggambarkan kalau dikasih makanan dia ada nggak nyaman, berarti mungkin sudah ada luka di lambung itu sendiri, erosi dan segala macam. Jadi begitu dia dikasih makanan, asam lambung keluar, dia mencerna, bagian itu kan jadi bikin nyeri. Ada juga yang kalau lagi nggak enak itu dikasih makan malah hilang. Ada juga? Ada, kan lapar ada. Kali dia. Nah itu seperti itu. Nah ternyata dia ya itu tadi lapar dan segala macam gitu. Kan asam lambung keluar tapi belum ada gangguan yang organik ya di dalam lambung. Jadi begitu dikasih makanan, asam lambung yang banyak tadi langsung mencerna makanan, hilang rasa nyamannya. Oke, tapi kalau MAH ini sendiri ada jenis-jenisnya nggak sih? Kan sering kita dengarnya kayak MAH akut, MAH kronis gitu. Udah lama banget nggak sembuh-sembuh. Ini kayaknya nggak diobatin ya gitu. Ada jenis-jenisnya nggak sih, Dok? Banyak jenis-jenisnya. Ya. Okay. Ada mulai yang dari ringan yang tidak tanpa gangguan organ. Jadi kalau kita lakukan endoskopi, kita lihat ke dalam mungkin tidak ada kelainan apa-apa. Ya paling cuma ada hiperemis atau kemerahan aja. Atau yang sudah mulai berat. Berat itu mungkin sudah mulai menimbulkan perlukaan, mulai dari yang erosi sampai ulkus. Ulkus itu sampai di mana dia luka dan berdarah. Kan kadang orang sakit MAH itu bisa sampai muntah darah, BAB hitam. Itu di lambungnya luka dan berdarah? Iya, ulkus, terus perdarahan seperti itu yang berat. Dan biasanya orang sakit MAH ini sifatnya kronis, panjang. Oke. Tapi sampai di titik dia bisa terluka dan berdarah, itu bisa proses yang lama. Atau karena keseringan prevalensi munculnya atau gimana? Enggak, itu proses yang lama dan ditambah dengan jadi sakit MAH itu banyak faktor. Ya, bukan hanya sekedar terlambat makan, tetapi ada beberapa faktor seperti contohnya ada orang-orang yang mengkonsumsi obat-obat penghilang sakit.
Oh. Ada beberapa obat penghilang sakit yang sifatnya sangat asam. Ya, kemudian beberapa obat jantung atau obat-obat pengencer darah yang juga sifatnya asam. Ya, kemudian beberapa obat-obat anti radang dan segala macam. Itu kalau kita konsumsi dalam jangka waktu tertentu, bukan sekali minum kayak gitu ya. Itu akan menimbulkan kerusakan atau gangguan di lambung. Nah, makanya harus berhati-hati. Oh, oke. Tapi itu untuk yang kayak anti radang, pengencer darah segala macam, itu kalau diminum dalam jangka waktu yang lama gitu ya, itu sebenarnya hanya berlaku bagi mereka yang memang punya bibit atau pernah riwayat MAH atau bahkan tidak punya pun bisa akhirnya. Bisa. Meskipun kayak pola makannya teratur dan lain Iya. sebagainya gitu, stres Bisa. manajemennya oke gitu, oke. Bisa. Bisa juga. Bisa. Makanya obat-obatan itu kalau kita minum itu harus dengan pengawasan dokter. Kalau bisa dokter yang Iya. memberi. Karena kan kadang kita Beli langsung di mohon maaf seperti kadang-kadang kalau orang aduh sakit rematik, asam urat, beli obatnya. Iya. Entah jamu, entah apa yang penghilang. Minum, wah enak hilang sakitnya. Sakitnya hilang, tapi nggak lama kemudian sakit lah perutnya. Segala macam terjadi gangguan seperti itu. Makanya kita harus berhati-hati. Oke, ini make sense banget ya. Apalagi kalau ngomongin, ya sorry itu sih maksudnya di luar sana juga obat terlalu dijual bebas sih Iya. dok. Jadi kayak bingung juga ya. Kadang-kala orang kayak, oke di satu momen dia pergi ke dokter, diresepin obat Allah untuk penyakitnya ini gitu ya. Pereda nyeri atau apalah gitu. Terus kemudian next time dia ada keluhan lagi, dia nggak ke dokter dok, dia langsung beli karena udah punya resepnya. Dan itu bisa jadi kondisinya kan berbeda ya. Betul. Dan itu bisa nggak berujung pada MAH juga gitu. Betul. Bisa juga. Bisa. Waduh mengerikan banget ya. Jadi memang harus berhati-hati ya. Iya. Nggak boleh asal-asalan Nggak boleh meskipun sembarangan. Iya. pernah di posisi penyakit yang sama, kondisi yang sama, nggak boleh asal. Apalagi yang lebih parahnya lagi, kayak di anggota keluarga satu penyakit kayak nyeri deh gitu ya. Si bapaknya nyeri, oh obatnya masih sisa banyak. Ternyata si istrinya sakit dihabisin. iya. Pakai juga. Itu banyak loh dok di masyarakat kita makanya. banyak. Nggak boleh ya. Nggak boleh. Oke, ini nggak boleh asal-asalan minum obat pereda nyeri, pengencer darah, anti radang dan lain sebagainya. Nanti kita lanjut lagi dok ya, ngobrol seputar MAH di segmen selanjutnya. Kalau Anda punya pertanyaan pemirsa, boleh tanya-tanya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @daifamily. Kami akan kembali saat lagi. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati, kita masih membahas tema kita hari ini, puasa sehat bagi penderita MAH. Jadi kalau Anda punya MAH dan kayak bertanya-tanya, perlukah aku berpuasa? Bisakah aku berpuasa? Aman nggak aku berpuasa? Boleh di 021 290 3244 atau di DM Instagram kami di @daifamily. Kita masih bersama dengan Dr. Aru Ariatno, MSc SPP DKGH Finasim, dokter spesialis penyakit dalam, konsultan gastroenterologi dan hepatologi dari Primaya Hospital Depok. Oke dok, kita lanjut lagi. MAH, kondisi yang kadangkala nggak boleh telat makan, meskipun banyak faktor ya dok ya, tadi sudah disebutkan. Nah, ada nggak sih, boleh nggak sih, aman nggak sih, sehat nggak sih orang yang punya penyakit MAH berpuasa seperti itu? Sehat. Oh langsung dijawab ya, Iya, sehat gitu. iya. Ada nggak maksudnya kondisi-kondisi tertentu yang oh yang MAH-nya seperti ini oke, berpuasa. Oh yang MAH-nya seperti ini kayaknya dengan catatan khusus atau konsultasi khusus ke dokter gitu. Atau sebenarnya semua MAH juga oke gitu. Karena gini, ini sebelum dokter jawab ya, jadi aku disclaimer dulu gitu. Karena ada temanku yang dia punya penyakit MAH itu karena sendawa terus segala macam, mual segala macam. Nah akhirnya tuh dia kayak susah gitu untuk menahan makan 2-3 jam gitu ya dok ya. Yang akhirnya bikin dia agak kesusahan gitu. Tapi ketika puasa dia bisa loh dok. Seharian loh dari sahur sampai kebuka gitu. Nah itu kan hebat kan? Oke gimana tuh dok? Nah makanya sebenarnya jadi prinsipnya orang sakit MAH boleh berpuasa. Jika dia ada gangguan, kecuali berat, itu biar dokter yang menentukan. Oh, oke. Nah pada beberapa kasus seandainya dia berpuasa dengan gangguan yang memang membutuhkan, bisa dibarengi dengan obat. Jadi biasa dokter akan memberikan obat untuk orang-orang itu supaya dia bisa tetap berpuasa. Jadi tidak ada alasan untuk tidak berpuasa sebenarnya. Jangan excusesnya banyak. Iya. Tadi kan seperti tadi disclaimer tadi kan, Iya. dia sehari-hari ya gitu kan. Kalau Iya. sedikit aja nggak bisa makan, tapi begitu dia puasa kan malah bisa.
Iya, iya, iya. Iya. Itu sebenarnya juga dari, kalau ngomongin mah juga dari stres-stres dari pikiran, kuat atau enggaknya seseorang berpuasa di kondisi dia mah ataupun tidak, itu juga dari pikiran nggak sih, Dok? Iya, jadi tubuh kita, jadi kita mengkondisikan bahwa kita sedang berpuasa. Dan itu akan membantu badan kita untuk beradaptasi dengan kondisi puasa itu. Oh, oke, oke, Puasa oke. kan makanya disebut puasa itu adalah obat. Iya, betul, betul. Iya. Kayak detox gitu ya, Dok? Iya, segala macam dia akan baik. Ya jangan, yang sering terjadi kalau saya punya ini aja pengalaman dari praktek saya, yang terjadi orang sakit mah pada waktu berpuasa bukan pada waktu berpuasanya kejadiannya. Pada waktu buka. Ini kayaknya relate. Nah, ini juga yang mau saya tanyakan nih sebenarnya. Kalau ngomongin sahur dan berbuka gitu ya. Aduh, gimana ya? Maksudnya kayak orang kalau sahur, kita mulai dari sahur dulu. Sahur itu banyak yang miss the sahur gara-gara kesiangan gitu ya. Gitu ya. Miss ketinggalan, kelewatan sahurnya gara-gara bangun udah Iya. sholat subuh gitu ya. Terus kemudian buka puasanya akhirnya balas dendam gitu ya, segala macam dimakan, segala macam diminum. Nah itu hubungannya dengan mah juga bisa. Ada. Oke. Intinya jangan balas dendam, tetap makan sebagaimana biasa makan porsinya. Sahur, makanya kan selalu disebutkan ada keberkahan dalam sahur. Ada itu. Jadi kenapa? Karena di sahur, pada waktu kita sahur itu kita paling tidak mengisi perut kita sebelum kita kosongkan tadi antara 13 sampai 14 jam. Ya. Kemudian pilihan makanannya juga yang mudah dicerna, yang jangan terlalu merangsang, jangan yang terlalu pedas. Ya, jangan daging yang steak makan saus. Ya cukup seperti ini nasi, sayur. Intinya lengkap, ada karbohidratnya, ada proteinnya, ada seratnya. Nah, terus minum cukup pada waktu sahur. Terus niat, nanti salah akan baik. Nah, pada waktu buka juga begitu. Jangan langsung kan gitu. Tadi dimulai dengan yang manis. Kalau sunahnya kan kita dengan kurma, boleh dengan bilangan ganjil. Setelah dengan kurma, mungkin kalau kita orang Indonesia biasa dengan apa? Mungkin biasa dengan cendol segala macam, boleh. Setelah itu kita sholat maghrib. Nah, ada beberapa orang kemudian dia makan snack. Ya, nanti dia makan besarnya setelah tarawih. Tapi ada yang langsung makan besar, mau silakan. Yang penting jangan orang balas dendam, makan sebagaimana porsi seperti harian dia makan biasa. Oke. Iya, jadi tidak boleh berlebihan lah ya. Iya. Semua biar maksudnya perut juga nggak kaget gitu nggak sih? Iya, betul. Ada hubungan nggak antara perut kaget atau enggak dengan makanan yang masuk? Kan perlu adaptasi juga karena dia 13-14 jam kan kosong, Dok. Itu bisa memicu mah juga nggak sih? Bisa. Jadi prinsipnya bukan perut kaget. Jadi selama kita berpuasa 13-14 jam itu, maka akan terjadi penurunan kadar gula darah. Ya, jadi kadar gula darah kita akan turun. Nah, untuk itu dibutuhkan makanan yang manis untuk mengembalikan dulu kadar gula darah kita. Seperti itu. Jadi biar kan gula itu di badan kita seperti bahan bakar. Oh iya. Ya, glukosa itu adalah bahan Energinya bakar energi. Jadi sebelum kita mulai makan besar di mana dibutuhkan energi untuk menyerap, usus bekerja lebih baik, jantung untuk memompa darah mengenak, dikasih dengan manis, dikasih dulu bensinnya. Gitu. Setelah itu baru makan besar. Oke. Kalau just in case ya, Dok ya, ada orang nggak tahu karena satu dan lain hal gitu ya, tiba-tiba ya menuju ke buka puasa sejam sebelum buka puasa gitu ya, tiba-tiba nggak tahu karena sugesti pribadi juga mungkin ya, kayak lapar sakit mungkin karena nggak ada pikiran sakit tapi akhirnya pikirannya memunculkan terus. Itu bisa nggak sih ditahan kayak sejam 2 jam, ada toleransi? Bisa, harusnya masih bisa. Masih Balik bisa, ke itunya orang itu masing-masing. Tapi harusnya bisa. Harusnya bisa ya. Makanya selalu kalau sunahnya kan selalu kalau kita nggak dapat makan itu bukan hanya berlaku pada waktu bulan Ramadan loh. Kalau kita keseharian itu salah satu sunahnya kalau kita belum dapat makanan harus ana saum. Saya berpuasa. Begitu dapat makan dia makan gitu. Karena kalau kita mikir, aduh kok saya belum makan, aduh kok lapar nih ya, aduh bentar lagi lapar. Nah itu akan terjadi tuh, otak tuh mikir, nah akhirnya asam lambung keluar dan terganggu. Prinsipnya itu kok enak kok, pokoknya dibikin nanti. Oke, Dok, sebelum lanjut ini ada penelpon, kita sapa terlebih dahulu ya. Halo, selamat pagi, dengan siapa di mana? Ini dokter di mana, Bapak? Hah? Bapak dokter di mana? Ini dengan Bapak siapa? Di mana, Pak? Saya di Batakuis. Di mana, Pak?
Batangkuis Batangkui. Batangkui itu di provinsi Iya. mana, Pak? di Kampung Masjid, Oh iya, baiklah. Dengan Bapak siapa, Pak? Pak Ginting. Bapak Ginting. Iya. Silakan Pak Ginting mau tanya ke Dokter Aru seputar mah. Iya. Ya, silakan Pak Ginting. Saya udah 11 tahun sakit mah, Pak. Udah setahun. 11. Iya, 10 tahun. 10 tahun. Iya, sampai sekarang ini 1 hari ini Pak sakit aja nih. Oh, biasanya kalau sakit gara-gara apa dan dikasih apa, Pak? Nggak tahu saya, Pak. Oke, tapi biasanya ketika muncul biasanya habis makan pedes kah, makan asam kah, atau karena habis begadang gitu, Pak? Ada pikiran Tidak. gitu? Tidak. Hmm. Oh, muncul begitu aja gitu ya? Iya dong. Oh iya, saya bukan dokter, dokternya dokter Aru. Kalau pas muncul biasanya diapain, Pak? Maksudnya minum apa atau apa gitu? Ya, makan obat, Pak. Makan obat ya. Habis itu sembuh. Enggak juga. Oke, jadi selama 10 tahun ini sering hilang timbul gitu ya, Pak ya? Iya. Oke, biasanya ketika kambuh berapa lama dia bertahan sakitnya? Paling 1 hari. 1 hari. Oke, Dokter Aru ada yang ditanyakan atau Oke. sudah jelas? Apakah sudah berobat ke dokter? Pak Sudah Ginting, berobat? sudah berobat? Saya Ya, apakah sudah berobat udah ke dokter? hormon di Gelugur. Nah, terus dibilangnya apa? Menurut dokternya ada apa? Ada gangguan apa? Iya, gangguan lambung katanya. Oke. Bapak nggak terlambat makan, tidak makan pedas, asam, kopi segala macam? Tidak. Ya. Oke. Mungkin Oke, sudah jelas ya, Dok, yang akan kita jawab ya. Terima kasih Pak Ginting ya. Kita akan coba jawab. Silakan, Dok. Ya. Oke, jadi seperti yang dialami Pak Ginting ini, ya seperti yang dialami Pak Ginting ini adalah suatu kondisi yang harus datang ke dokter. Makanya tadi butuh perlakuan khusus. Kita akan melihat ya, kita kan dari tadi kita kan tidak jelas ya bagaimana Iya. udah 10 tahun ya, seperti apa munculnya, kapan, apakah ada hubungannya dengan pola makan, ya kan? Biasanya dia harus ke dokter. Nah, nanti biasanya kalau dari dokter itu kan biasanya kalau di daerah itu dimulai dari dokter umum. Kemudian dia akan kasih obat. Hmm. Kalau tidak ada perbaikan, harus berjenjang naik ke atas ke dokter spesialis. Ya, nanti dokter spesialis akan melakukan beberapa pemeriksaan. Kita butuh nih beberapa pemeriksaan. Harus dilihat semua. Apakah ada faktor resiko, apakah ada penyakit-penyakit bawaan yang lain ya. Karena banyak penyakit bawaan juga yang menimbulkan gejala mah. Oh. Gitu. Beberapa penyakit bawaan yang bisa berkomplikasi pada mah apa aja, Dok? Seperti diabetes. Ya ampun, diabetes tuh kayaknya semuanya Iya, bisa makanya, komplikasi ya, Dok ya. Ya, penyakit ginjal ya. Gitu. Jadi ada banyak penyakit yang bisa menyebabkan atau berkolerasi dengan sakit mah. Nah, biasanya nanti dia harus ke rumah sakit besar dilihat. Nanti akan dilakukan beberapa pemeriksaan, dimulai dari pemeriksaan darah, USG, kalau perlu mungkin sampai endoskopi. Kita lihat apakah ada kelainan atau ada gangguan yang nyata di situ. Sambil diberikan obat yang sesuai. Tapi kalau kayak Pak Ginting ini udah 10 tahun, Dok ya, itu udah kondisi seperti apa? Maksudnya ada bukan ngomongin standar ya, maksudnya kondisi lambungnya seperti apa udah 10 Kalau tahun? diperhatikan 10 tahun dengan kondisi ini harusnya kan sehat. Kalau dia udah parah, pasti dia udah dalam kondisi yang kaheksia, mungkin badannya kurus, udah nggak bisa ngomong lah kan, nggak bisa ada makanan Nah, masuk. ini masih bisa telepon kita ngobrol kan, berarti masih Iya, oke harusnya ya? masih lebih baik. Jadi mungkin selama 10 tahun itu bukan setiap hari muncul. Mungkin saat-saat tertentu dia sakit, nanti hilang enak, nanti muncul lagi, hilang. Itu yang harus kita gali. Oke. Jadi mungkin pas ada kondisi-kondisi tertentunya mungkin Pak Ginting sendiri nggak notice gitu Iya, kali ya, Dok ya, nggak notice bahwa oh ini pencetusnya yang akhirnya Iya. muncullah itu. Nah, sebaiknya memang untuk Pak Ginting segera konsultasi ke dokter gitu ya, supaya tidak berlanjut lagi, kan nggak enak. Pasti orang mah itu nggak enak banget ya, Dok Dan ya. kalau Jadi perlu ke rumah sakit besar. atau perlu ke rumah sakit besar untuk mengetahui lebih lanjut supaya Pak Gintingnya juga lebih nyaman. Kalau mungkin selama ini tadi kita belum sempat tanya, obatnya itu obat dokter atau obat beli di warung ya, di pasaran seperti itu kan. Jadi harus benar-benar dari dokter. Jadi
customize ya, terukur untuk Pak Ginting. Jadi tidak yang sembarangan seperti itu. Semoga bisa menjawab pertanyaan Pak Ginting ya Pak ya. Sehat selalu, jangan lupa langsung ke dokter atau ke rumah sakit. Oke dok, nanti kita lanjut lagi ya. Ngobrol-ngobrol lagi seputar penanganan mah seperti apa. Oke pemirsa, kalau ada punya pertanyaan boleh di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @dafamily. Kami akan kembali saat lagi. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih bersama dengan Dr. Aru Aryatno, MSc, SPPD, KGEH, Finasim, dokter spesialis penyakit dalam, konsultan gastroenterologi dan hepatologi dari Primaya Hospital Depok. Oke dok, kita lanjut lagi ya di segmen terakhir ini. Kalau ngomongin mah dengan orang yang berpuasa, sebenarnya tidak hanya mah bisa berpuasa aja, tapi katanya ada manfaatnya juga puasa dengan mahnya. Nah kan kadang-kadang kita kayak, loh kok bisa begitu? Udah bisa puasa aja, udah alhamdulillah ya. Ternyata berpuasa bagi orang mah ada manfaatnya. Bisa di-spill nggak sih? Oh di-spill ya, kalau bahasa sekarang di-spill gitu. Oke, jadi begini. Tadi kan dengan orang berpuasa itu nomor satu yang akan dikerjakan adalah pikiran itu akan dikunci dalam kondisi saya sedang berpuasa. Ternyata dari semua itu dari mindset pola pikir. Semua dari pola pikir. Nah, dengan kondisi seperti itu, makanya semua organ tubuh kita akan berjalan seperti bagaimana orang berpuasa. Mata dijaga kan gitu loh, mulut dijaga. Dan itu akan menghasilkan energi positif. Ya, salah satunya dengan lambung. Jadi dengan kita berpuasa, makanya asam lambung itu juga akan keluar. Oh, orang berpuasa asam lambung nggak akan keluar? Iya. Kalau saya berpuasa nggak keluar. Kenapa dia nggak keluar ya? Karena pikirannya jauh dari pingin makan, jauh dari stres, jauh dari marah-marah, jauh dari emosi dan segala macam. Itu akan membuat tubuh kita lebih tenang. Makanya kalau kita berpuasa, ini berpuasa yang benar ya. Ya ada kan orang berpuasa cuma sekedar berpuasa tapi masih ke sana, masih bergunjing lah, bergibah segala macam ya. Mungkin akan nggak sempurna. Iya. Tapi kalau dia bisa berpuasa dengan baik, itu akan baik. Seperti itu. Jadi akan membantu sekali. Oh, makanya benar ya, orang berpuasa itu tidak hanya menahan makan dan minum, tapi menahan hawa nafsu, gitu ya. Iya. Hawa nafsu kan banyak, nafsu makan, nafsu minum, nafsu bergunjing, nafsu bergibah, gitu ya dok ya. Itu banyak banget. Tapi kalau ngomongin mah secara umumnya dok ya, dimana kayak kita udah ngerasa enak nih selama puasa, kita penderita mah, oh enak nih bisa puasa dan merasakan lebih enak gitu ya. Yang kadang-kala 2 jam 3 jam gak makan perih, sekarang kok enak gitu. Kalau Mas sendiri, itu sebenarnya penyakit yang di luar konteks puasa, itu bisa sembuh gak sih dok? 100%? Bisa. Gitu. Bisa. Jadi saya juga banyak ketemu pasien-pasien saya yang bisa sembuh. Ya, selain dengan obat, kita juga biasa mengelola apa sih latar belakang dari mahnya itu. Ya, kalau dia karena obat, ya kita bantu supaya obat itu dikurangi atau kita ganti dengan obat-obat yang tidak mengganggu. Kalau karena mindset atau karena pikiran, mungkin dibantu dengan, kalau kita nggak bisa tanganin ya mungkin dengan psikiater, psikolog, ya, atau ke apa ya yang mengelola kejiwaannya gitu. Kalau pola makan yang nggak benar ya kita konsul ke gizi, kita atur pola makannya supaya ya lebih baik. Dan itu biasa kalau kita dijalin dengan baik, dia akan baik dan akan sembuh. Oke. Nah sekarang kalau mahnya kembali lagi ke puasa, ini kan mengantisipasi ya, karena kan namanya orang kadang-kadang waktu buka puasa, terutama buka puasa, kalap ya dok ya, kalap hilap dan lain sebagainya, karena kayak emang kan kalau pas puasa itu kayak semua makanan itu terasa indah gitu ya, terasa lezat gitu ya, padahal abis makan satu aja kadang-kadang udah kenyang ya. Seperti itu. Untuk penggunaan obat mah gitu ya, kan katanya tadi di awal-awal sempat dokter Aru sebutkan, oh boleh dengan kondisi berpuasa diimbangi dengan obat. Nah untuk konsumsi obatnya sendiri kan kadang-kadang kita ngomong, oh obat itu kan harus 3 kali sehari, berarti per 8 jam dong dalam 24 jam. Tapi kan kalau orang puasa kita ada yang miss-nya tuh, karena kan kita 13-14 jam. Itu biar polanya pas, maksudnya diminumnya pas kapan? Ya pas berbuka. Jadi dibalik. Sama seperti kalau kita tidak berpuasa kan malam tidur, meskipun tidak sepanjang puasa ya, tapi kita bisa balik. Jadi obat itu diminum pada malam hari, ya pada waktu berbuka, mungkin tengah malam sama pada waktu sahur.
kalau orangnya minum obat 3 kali sehari. Ya. Tetapi kalau untuk obat mah sendiri, kita ngomongin obat mah ya. Iya. Nah, obat mah itu ada sekarang obat-obatan yang dibuat sedemikian rupa sehingga dia bisa bekerja 12 jam sampai 24 jam. Oh, oke. Jadi bisa cukup sehari sekali minum. Nah, kalau dengan obat-obat yang cukup sehari sekali minum bisa diminum pada waktu sahur. Atau yang 12 jam bisa pada waktu sahur dan pada waktu berbuka. Oke. Lebih mudah kok sekarang. Kalau semisal nih harian gitu, harian kita udah terbiasa minum obat mah seperti itu. Terus di puasa ini pertanyaannya aman atau enggaknya gitu ya. Ketika kita, oke coba deh di hari pertama ini insya Allah bismillah kita mau tanpa obat dulu gitu. Karena kan abis dengerin dokter Aru ngomong kayaknya itu kan dimulai dari mindset, dari pikiran. Itu masih dalam kategori aman gak sih dok? Aman, boleh aja. Tapi kalau memang masih ragu, datang ke dokter untuk kemudian nanti dokter akan membantu. Biasa kita bisa namanya tapering. Jadi mungkin yang sekarang masih minum, besok dicoba enggak minum. Jadi pelan-pelan dilepas. Jadi dibuat sedemikian rupa sehingga tubuh itu nyaman tanpa obat. Tapi bukan langsung dilepas gitu. Jadi butuh adaptasi dulu Iya. dan itu harus konsultasi ke dokter dulu untuk mengetahui kondisi mahnya seperti ini. Jadi kayak mungkin sehari sekali atau 2 hari sekali atau berapa nanti baru bisa benar-benar lepas. Nah, nanti insya Allah siapa tahu wallahu alam dari puasa mahnya benar-benar sembuh gitu ya dok ya. Karena kadang-kadang ada yang namanya efek placebo. Orang kalau udah minum obat nyaman, meskipun obat itu sebenarnya efeknya udah nggak ada. Oke, makanya jangan Itu yang terlalu nyaman ya, karena terlalu nyaman juga nggak baik ya dok ya. Oke, terima kasih dokter Aru hari ini sudah berbagi bersama kami. Semoga yang sakit mah tetap sehat dan puasanya lancar dan dokter juga lancar. Salam sehat dan salam berpuasa untuk dokter dan keluarga di rumah dan teman-teman di Primaya Hospital Depok ya dok ya. Terima kasih. Selamat Mas pagi. Ade. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Dokter Aru. Semoga bermanfaat ya. Saya Raden Matias pamit. Sampai jumpa dan selamat kembali beraktivitas dan selamat berpuasa. Semangat puasanya. Sampai jumpa. Terima kasih ya dok.